Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Pada pertemuan pertama hari ini kita akan membahas kaitannya dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia, pengantar dan dasar-dasar kaitannya dengan penyelenggaraan sistem administrasi negara. Nah, kebetulan di mata kuliah ini tentunya teman-teman nantinya akan pelajari banyak hal bagaimana proses penyelenggaraan negara itu dilakukan. Nah, seperti apa praktek yang dijalankan oleh pemerintahan, baik itu yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tentunya untuk kita bisa melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintah di dalam sistem administrasi negara ini, tentunya alangkah baiknya kita pahami kaitannya dengan apa itu sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara merupakan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya tercapai untuk tercapainya tujuan nasional. Nah, tentunya sistem administrasi negara ini punya peran yang sangat besar ya, agar tujuan-tujuan negara ini bisa terwujud ya. Nah, di samping itu juga di dalam sistem administrasi negara itu terdapat berbagai kegiatan yang mana seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pengelolaan pemerintahan mulai dari melayani masyarakat, ya kan, kemudian mendorong peningkatan kesejahteraan yang muaranya nantinya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat ataupun warga negara. Tentunya tujuan pembelajaran ini nantinya teman-teman mahasiswa akan memahami secara betul konsep dasar administrasi negara dan mengetahui pentingnya di dalam pemerintahan dan mengenai struktur sistem administrasi negara. Anggaran sistem administrasi negara di Indonesia tentunya tidak bisa kita lepaskan dari sejarah ya. Teman-teman semuanya mengingat bahwasanya sistem administrasi negara Indonesia ini merupakan suatu bentuk sistem administrasi negara yang warisan ya dari kolonialnya Belanda yang pada saat itu pernah menjajah Indonesia. Nah, tentunya sistem administrasi negara yang ada di Indonesia pada saat itu relatif birokratis dan cenderung sentralistik ya. Jadi pada saat itu memang lebih banyak berorientasi untuk kepentingan penjajah dibandingkan untuk kepentingan rakyat. Namun seiring dengan perkembangan terdapat reformasi terkait dengan sistem administrasi negara pada masa era Orde Baru, kemudian era reformasi sampai dengan saat ini. Ya kan? Sistem administrasi negara mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Tentunya di dalam ruang lingkup sistem administrasi negara ini tentunya akan sangat berkaitan dengan banyak hal ya. Terdapat hal-hal yang nantinya berhubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, birokrasi, dan kelembagaan. Nah, jadi ruang lingkup dari sistem administrasi negara ini nantinya akan senantiasa berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Di samping itu juga kita bisa melihat bagaimana peran dari birokrasi dan kelembagaan yang ada di masing-masing pemerintahan. Di samping itu juga nantinya di dalam sistem administrasi negara ini juga mencakup pelaksanaan kebijakan publik dan penghubung negara dan masyarakat. Ya, terdapat dasar hukum ya di dalam sistem administrasi negara yang mana di sini menjadi landasan atau pedoman di dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia tentunya dia sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4
17 dan 18 tentang kekuasaan pemerintahan. Kemudian diatur pula di dalam peraturan pemerintah, kemudian di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, dan juga diatur di dalam peraturan undang-undang lain seperti Perpres, Permen, dan peraturan daerah yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan administrasi negara. Tentunya penyelenggaraan sistem administrasi negara tidak bisa dilepaskan dari struktur sistem administrasi negara yang terdiri dari beberapa unsur, yang mulai dari pemerintah pusat, presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, kementerian dan lembaga-lembaga negara yang diawali dengan fungsi pemerintah nasional. Kemudian ada juga birokrasi, ya, yang mana di dalamnya terdapat aparatur sipil negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah. Kemudian juga ada pemerintahan daerah, yang mana di situ terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten yang memiliki otonomi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan koordinasi, yaitu adalah merupakan bagaimana koordinasi yang terjalin antara baik itu secara vertikal maupun secara horizontal di antara lembaga pemerintahan. Peran dan fungsi sistem administrasi negara tentunya di sini punya peran yang sangat strategis, ya. Yang pertama, sistem administrasi negara menyelenggarakan pemerintahan negara, ya. Jadi di sini lebih fokus kepada menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian yang berikutnya, fungsi berikutnya yaitu pelayanan publik, yaitu adalah bagaimana negara mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Kemudian peran dan fungsi sistem administrasi negara berikutnya yaitu adalah pengelolaan sumber daya negara, yaitu bagaimana negara mampu mengelola berbagai sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, keuangan, dan aset-aset yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu adalah pengawasan dan pengendalian administrasi, yaitu ada berkaitan dengan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Tentunya terdapat banyak tantangan yang di dalam sistem administrasi negara kita, mengingat bahwasanya sistem administrasi negara ini senantiasa tinggal di dalam lingkungan yang dinamis. Mengingat tentunya di sini terdapat beberapa tantangan. Yang utama adalah korupsi dan birokrasi yang lambat. Bahwasanya korupsi ini masih menjadi persoalan serius, ya, khususnya di dalam sistem administrasi negara kita. Bahkan praktek korupsi ini juga menyebabkan akibat, yaitu menyebabkan birokrasi itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien, dan kemudian juga menyebabkan praktek-praktek birokrasi yang berbelit-belit. Kemudian tantangan berikutnya yaitu adalah reformasi birokrasi dan digitalisasi. Tentunya ini menjadi suatu hal yang prioritas, ya, di dalam era saat ini, namun banyak terdapat kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di dalam menjawab tantangan terkait dengan reformasi birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi governance. Oke, baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Jangan lupa materi yang saya sampaikan tadi dibaca kembali, dan semoga memberikan pengetahuan yang baru bagi teman-teman, khususnya di dalam mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.